Pas itu pas Idris itu pokoknya dia itu normal sampai umur 2 tahun. Terus tidak bisa sembuh lagi seperti sekarang. Terusnya anak saya juga karena seperti itu sikapnya yang nggak ada yang suka sama anak saya ini. Bahkan semua itu kalau tahu anak saya itu pada lari. Karena saking takutnya sama anak saya itu. Saya sebagai seorang ibu juga merasa sedih ya kalau anak saya pada ditakutin orang seperti itu. Bisa, cuman kalau misalnya saya megangin terus kan dia nggak bisa, dia kuat tenaganya tarik saya, dia dorong orang atau dia ngerebut mainan orang atau dia ngerebut makanan atau apa itu. Makanya dia selalu saya taruh di dalam kamar supaya dia nggak keluar, supaya dia nggak apa. Tidur. Diam. Wah, apa diam? Itu dia pengen susu. Komunikasinya lancar, baru lahir itu sampai dia mulai belajar ngomong itu. Dia jalan sama kembarannya duluan dia jalannya, ngomongnya duluan dia. Malah justru kembarannya itu ngomongnya itu sedikit. Kalau ini itu etes banget ngomongnya. Mama, mobil bis, mama, ayo kita jalan, seperti itu terus dia ngomongnya, dia rajin ngomongnya gitu. Pokoknya apa aja dia sebut, dia lihat apa, lihat pesawat, dia lihat apa, dia ngomong. Tapi kalau kembarnya cuma ikut ngeliat, iya gitu aja. Nah, dari mulai itu sepertinya tidak wajar gitu. Tidak wajar dia hidupnya gitu. Kadang gigit-gigit apa yang bukan yang sewajarnya nggak digigit. Seperti kayaknya tempat TV itu, ya, di tempat TV itu perjalanannya nggak wajar. Makan bukan itu yang dimakan, yang seharusnya dimakan bukan. Jadi, kok anak ini kenapa? Kalau Dijo ngomong cuma kayak ngeliatin awan gitu, nggak ngeliatin orang, kata saya. Pas itu pikiran saya anak saya jadi buta, kata saya. Kalau sekarang kan kata-kata nggak ada tapi gerakannya luar biasa sekarang. Sering ngamuk gitu apa. Nih lihat. Anak kamu gila itu katanya. Disangka gila, sakit sekali. Masuk kantor rumah sakit jiwa. Kamu kan ada keturunannya katanya. Apa namanya? Akibat dari bapaknya. Setiap ketemu tuh kok saya larinya. Saya jual apa-apa, saya buat berobat ke sana gitu. Saya udah berobat kemana-mana, ke Profesor Hebing udah, ke Ustadz udah, ke dukun segala macam, ke dokter sudah. Dan sampai yang ke puncaknya kemarin yang membuat saya habis gitu, Bu. Seperti bukan kita nyalahkan profesornya, enggak. Untuk biayanya itu kita nggak mampu sayanya. Sampai saya menjual. Akhirnya putuskan untuk pulang. Ayo kita pulang sudah. Hanya di Lombok juga. Kadang saya sering bertengkar. Ya ini sudah. Bukan gara-gara Idris, saya nggak mau gara-gara Idris, enggak. Sana keadaan saya itu. Jadi pulang saya ini ulang dari nol gitu, Bu. Saya cari mau apa aja saya coba. Kadang ada kerjaan, kadang enggak. Mungkin itu dari kami sama ego.
Mungkin karena kami dua ya. Jadi tidak cocokan itu. Hanya kami renggang. Terus umur 5 tahun kita pisah. Terus saya pulang ke rumah mertua saya di Lombok sana sampai anak saya umur 8 tahun. Saya pindah ke sini. Di sini juga anak saya obatkan kemana-mana juga. Dalam pernikahan kan dia punya itu kan. Siapa ada pernikahan siapa? Saya tahu, Lek Sunan mesti mau stres tahu aku ditelepon terus langsung sana, terus saya ke sana. Udah itu ngabur, pernah ngabur ngubeng omah dicariin gimana pada teriak-teriak apa mbak anakku metu ngabur ngeten ya udah disana udah kembali lagi terus berapa hari sering sih tiap hari kayak gitu sering cuma harus dikunci mbak. Bajunya apa? Anakmu sing entuk metu kadang sok gitu ibunya anakmu sing metu kok nek jero anakku ora sing penting ora cedak-cedak kula kan ngeten sering bolak-balik Mbak Isti takutnya anak diapa-apain. Oh, sepatunya salah itu. Sudah lama-lama anak tuh tiba-tiba lari ngabur entah apa. Terus waktu itu ya cuma teriak-teriak itu, tapi ya seperti anak liar. Itu seperti anak liar karena memang belum pernah mendekat sama ibaratnya habitatnya seperti guru itu ya. Jadi belum, waktu itu cuma di rumah, mungkin dikurung sama ibunya atau diapakan, nanti tanya sama orang tuanya. Simpan dulu. Mampu benar-benar pinter, cuma dia ngomongnya untuk mengeluarkan karena mungkin di rumah dulunya tidak diajarkan. Nah itu kejelekan orang tua atau kekurangannya orang tuanya seperti itu. Tidak pernah masuk, kayak main anu. Kita bicara yang komunikasi sulit. Bukannya sulit lagi Bu, Nggak ngomongnya bisa. bilang ya. Tidak bisa bicara. Iya. Dulunya sudah bisa bicara. Waktu kecilnya bisa Bu. Kemudian dia suka berputar-putar gitu nggak Bu? Maksudnya berputar-putar. Badannya muter gitu? Oh enggak. Enggak. Atau tahu-tahu tepuk tangan nggak Dia- ada apa-apa? Dia ininya ini dok, teriak, mencubit, gigit, mendorong, Ya, teriak. nendang, meludah, Gitu. gitu ya. Mungkin iso omong baik Rasulullah musadani nanti iso omong ibu itu dipare mono udah kalau luar cukup sama pencet itu apa solo ini Mas Idris ibu pun sekalian ibu pun sekalian kon kepiye aku? Kon kepiye anakku mahat pe. Aku tak kepiye. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung diparingi donga didongake kersane pinaringan usada. Wah. Napa nek angin iso nambani. Ora iso nek kan wis kodrat. Yo engko tak awat-awatan. Ibumu apa tuh? Ya, pinter ya. Pinter kok ya. Idris nggak diapa-apakan, pinter ya. Memang
ke arah autismenya itu sudah, kalau saya bilang ya sudah tegak untuk diagnosis autismenya, dan barangkali memang ditambah dengan intelektual disability atau dulu mental retardasi mungkin juga ada di situ. Wau ngendikane Mbah Hudan Agung nggih, Mas Idris rikala ngandhut 3 bulan sampun kenyanyak sakit menika, Pak. Sakit pusing niku lho, Pak. Pasren menika kenging kamar mandi tempat sebelah kilen, Pak. Barangkali dengan yang simpel juga diajari untuk mengisi waktu dia, entah hanya mukul-mukul apa begitu, siapa tahu dia bisa berkembang, entah itu organ yang simpel atau apa begitu, mungkin bisa dikembangkan dulu, dicari bakatnya, yang dia mampu itu apa, itu dikembangkan. Kalau wau sampun dipun betani sarap, kunir 7 iris, sekul kalih gendis, sejempol sikil menika, langsung dipun paremaken wonten kamar mandi. Cuma ngurusin dia 24 jam tuh, ngurusin dia, mandi harus sama saya, apa sama saya, nggak bisa ditinggal sedikit, nggak bisa. Lama kelemaannya jadinya saya ke kamar mandi, saya bawa, mau saya ngapa-ngapain, pokoknya saya kemana, selalu saya istilahnya saya berbadan 2 lah. Terus keadaan anak saya ya seperti ini sampai sekarang, masih seperti ini sampai besar begini. Usianya 17 tahun masih. Mungkin kalau orang-orang itu nggak merasa seperti saya ya, misalnya kan mereka punya anak normal tuh banyak. Kalau saya punya anak seperti ini, misalnya anak saya lari keluar gitu, semua pada lari takut, hati saya sakit, rasanya sedih sekali. Kok ya saya dititipi anak seperti ini, pernah saya seperti itu. Ya Allah, kok ya saya ini dosa apa, kok saya punya anak seperti ini. Sering saya begitu, kalau sholat, kalau apa, sering saya mengeluh sama Allah seperti itu. Sama-sama. Satu, ambil satu. Ambil. Lihat, tirukan. Oke. Sekarang yang bawah ya. Yang bawah ayo. Ayo Arka. Karena di sana sudah tidak bisa muat lagi menampung anak-anak saya, dan tidak bisa diajak untuk mungkin dikembangkan begitu, dengan paling tidak nyewa atau mungkin buat gedung baru. Dan saya yang setiap hari menerima tamu yang mau masuk ini kan tidak tega ini hati ini. Akhirnya kami dengan berat hati saya memutuskan untuk mandiri untuk membuat lembaga sendiri begitu. Awal mula ada teman yang mengatakan ke saya bahwa muridnya yang dia ampuh itu sulit sekali begitu, dan dia dimasukkan di sekolah teman saya itu
oh ya udah kalau begitu Pak Yasin buka sekolah penitipan anak saja begitu. Wah, penitipan anak itu gimana? Saya minta tolong banget Pak, ini ibunya ini karena sudah kewalahan sekali untuk di rumahnya itu juga tidak bisa mengatasi gitu. Kami minta tolong kalau mau gitu. Ini kita tidak bisa tidak bisa merencanakan, mungkin ini adalah jalannya Bu, mungkin. Nah, setelah saya bicarakan dengan keluarga, menyetujui, akhirnya kami menerima itu. Halo, selamat pagi. Ya kata autis itu saya dengar waktu saya diminta oleh teman saya ditari sama teman saya itu, Tanting mau enggak menjadi guru. Saya itu sudah kuliahnya dulu juga di keguruan di PLP. Ini adalah anak autis begitu loh. Lah anak autis itu apa ya? Saya belum tahu itu. Itu sekitar tahun 93 begitu. Di ortopedagogi itu kan ada, jadi autis itu adalah skizofrenia masa kanak waktu itu. Dulu pengetahuannya seperti itu, sekarang terus akhirnya menjadi seperti ini itu adalah. Ini ada ya sekarang disiapkan apa Ruli? Ya. Sikat giginya dihitung ya. Satu. Ini ya. Iya. Gerakan ini. Gerakan ini. Selama ini di dalam kami komunikasi, kemudian juga mungkin lobby dengan dinas terkait dengan kebijakan yang menyangkut anak-anak autis itu tergantung dari bagaimana kita itu melobi, Bu. Osa siapa? Saya adalah Oswald Argarian Wibowo. Sekolahnya di mana? Di SLP Sekolah Khusus Autis Bina Anggita, Yogyakarta. Di Bantul. Di Bantul ya. Banguntapan Bantul. Osa, kenapa sekolahnya di Bina Anggita? Dulu pernah mencoba di sekolah umum, cuma karena gara-gara nggak bisa, aku tidak terlalu ke situ, maka cocoknya di Bina Anggita. Osa lahir secara sesar, kemudian perkembangannya normal seperti bayi-bayi yang lain. Dan ada kejanggalan pada saat usia 15 bulan itu dia mengalami gangguan komunikasi. Jadi yang sebelumnya 1 tahun itu sudah bisa mama papa, kemudian di 15 bulan itu dia babbling. Jadi kata-katanya tidak membentuk.
Kemudian saya periksakan ke dokter, ternyata dari hasil analisa dokter ada kemungkinan dia autis. Saya senang karena saya pada waktu itu tahunya bahwa autis itu adalah penyakit. Jadi ketemu dokter itu saya malah senang. Wah, kalau sudah ketemu dokter dikasih obat nanti dia sembuh. Pikiran saya seperti itu. Autis itu kan tidak bisa sembuh. Autis itu bukan penyakit, kata dokter. Autis itu akan disandang seumur hidup. Itu sejak saya itu saya shock. Udah ya? Jadi tiap malam saya berkecamuk antara marah, antara sedih, antara kecewa, dan saya terus bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan menitipkan anak seperti ini kepada saya. Tiap malam saya bertanya seperti itu, kenapa, apa salah saya, apa salah keluarga saya, apa salah suami saya. Saya sering marah sama dia, marah dalam artian kamu kok autis ya, kamu kok seperti ini, kamu tidak sesuai dengan harapan saya, kamu anak pertama itu. Jadi ada perang batin. Saya ketemu sama ibu-ibu dari Klaten membawa anaknya yang hidrosefalis yang punya kepala yang sangat besar. Dan saya tanya, kenapa Bu anaknya? Anaknya ini Mbak hidrosefalis, umurnya berapa? Umurnya 10 tahun. Saat itu saya menangis, saya tangisi, ya Allah, kamu seperti ini kok saya sia-siakan. Sementara ada orang lain yang lebih berat daripada saya kok. Hanya pada titik balik itu saya ketemu dengan ibu yang, maka dari situ saya akhirnya bangkit, Bu. Saya mendirikan dan memimpin suatu organisasi orang tua yang kebetulan mempunyai anak kebutuhan autis yang bernama Forum Kompak. Saya melakukan penjangkauan dan pendidikan masyarakat tentang autis. Mungkin sebagian besar ibu-ibu seperti saya yang memiliki anak ABK autis itu memiliki ketakutan-ketakutan. Namun saya ingin membuktikan kepada ibu-ibu yang lain bahwa ternyata kita bisa berbagi, bisa juga memberi perhatian kepada anak-anak yang lain. Orang tuanya ini pada tidak pegang. Dengan melihat anak-anak yang lain, kita jadi termotivasi agar anak kita bisa tumbuh bersama-sama, kemudian bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Halo, Mas Idris. Sini, Sa. Kamu ngobrol sama Mas Idris. Sini. Sini. Osa. Sini, Sa. Osa. Apa yang dia mau, kalau enggak ini marah.
Kalau enggak diturutin, gigitin. Itu kan buka gigitan semua. Tidak. Luwayu melayu dan pundi-pundi. Mboten mboten deket. Anak keberapa nih? Pertama. Adiknya ada. Adiknya kalih. Cewek. Cowok 2. Anaknya tunggal atau cuma? Punya ini kembar kan Idris ini. Oh, Kembar, yang satunya ikut bapaknya yang normal. Normal dia? Normal kelas 2 SMK. Anak yang normal gimana? Mboten terus saya cilik kan Lombok kan. Tahu. niku napa? Sok jalan-jalan ngoten mboten? Mboten tahu lah jalan-jalan nggo napa nek rangku mobil mboten saged. Jalan-jalan niki lama-lama nek injing niki lho. Enggak bisa. Gandeng. Kalau ketemu anak kecil, biarpun saya gandeng kan dia tenaganya lebih kuat. Kalau ketemu anak kecil kan dia langsung bedol joroke. Takut saya. Ada orang tua di situ gunungan itu dijoroke. Musuh sama saya sampai sekarang nih. Enggak pernah mau baik sama saya. Udah sehat. Joroke pernah dijoroke kan dia kesini. Nyuruh kan saya. mboten sengaja, Mbak. Ya enggak sengaja namanya anak itu. Dianya yang kan kesini. maksudnya harus memahami ngoten lho. Tapi dia kan enggak mana yang joroke anak yang anu kok guruan ditoke padahal ini sapu kok saya sampai itu. Mboten sakniki mboten saya dipukul, Mbak. Mungkin tambahan mboten Jane kula yo mesake. Dilos mawon. Nek nesu sampun dipukul. Dan ini men uang niku kan ngerti nek iki yo tak. Nggih. Ngoten lho. Nggih, pun dipukul, Mbak, nggih. Dipeluk mawon. Soalnya masalahnya lunga sithik teng pundi wis dadi masalah lho kali. Yo monggo njuklek kembange uang yo monggo kepiye. Panjenengan ten RT, Bu RT, napa Bu RW, napa Bu Duku nyuwun bantuan. Biar napa nggih masyarakat niku peduli. Dhewe saged ndampingi terus, kan mboten ngertos njing napa dhewe niki sampai kapan. Tapi nek masyarakat tetangga niku peduli, Pak dhewe niki kan tenang, Mbak. Seumpami Mas Idris napa medal ten pundi. Masyarakat kita punya kepedulian. Oh, Ini bapaknya Mas Idris. Ini Bapak Piri. Nih, Semua keluarga nyuruh ini nggak sama bisa saya ini. karena masih Listrik nggak saudara. bisa ini. Bapak tahu masih sayang sama Sama dia. ini Dia maksudnya sayang kan sama dia. ini kan Tapi jauh umurnya sama saya. tuh ini Selisih 18 tahun. masuk apa ini keluar gitu. Bapak ada di rumah Intinya. jangan ten Bu RT. Kades kan nggak ada kader PKK. Nah, niku menjadi informasinya disampaikan bahwa banyak anak seperti ini, tapi kan kita butuh masyarakat sing saling peduli ngoten. Kan sama aja. Bengkel yang buat ancer-ancer. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak? Pas. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Esti, kenalkan ini Pak Yasin. Iya, Pak. Ya, Pak Yasin ini ketua yayasan di binaan kita. Ngajar di sekolahnya OSA juga. Iya, gurunya OSA. Kenalkan Mbak. Iya. Saya guru anak-anak autis, Bu. Iya. Kak joroknya Idris itu Pak. Ya biasa lah Kak. Oh, Misalnya kayak iya. kemarin anak kecil itu dijorokkan di sini, yo nangis tapi enggak apa-apa. Dia kan akhirnya juga timbulnya begitu, Bu. Jadi dia juga mengekspresikan sama dengan dia kan hanya meniru saja, Bu. Karena dianggap sama saya diperlakukan seperti ini, saya juga melakukan seperti ini. Begitu pula ketika mereka si Idris ini diperlakukan lembut, halus, dia juga nanti akan berlaku lembut dan halus begitu. Iya, sebentar. Lihat. Ini pegang. Lingkungan memang sangat mempengaruhi, kemudian keluarga. Kalau semuanya bisa menerima dengan baik.
Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya. Lihat ini. Terus lihat Mas, lihat. Terus lihat. 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 Duduk. Lihat. Ya. Nah. Dulu. Nggak nopo-nopo biasa. Tenang ya, tenang. Kalau baju yang dia suka itu biarpun robek suka itu aja. Kenapa ya Pak? Ya itulah autisnya begitu Bu. Dia sukanya nyaman, dia dengan baju meskipun sudah butut ya itu dia nyaman. Jadi memang anak-anak seperti itu ada beberapa terapi yang dibutuhkan Bu. Jadi istilahnya nanti ada masas, pemijatan, sentuhan. Jadi si Idris ini begitu saya sentuh begini dia nggak nyaman Bu. Jadi dia menolak itu, nggak mau. Padahal itu butuh sekali belayan lembut, kasih sayang itu sangat berarti bagi si Idris. Sebetulnya kan kenapa dia harus saya kontak mata, itu biar dia tenang Bu, biar dia bisa fokus begitu, untuk bisa mengenal saya, kemudian dia patuh begitu. Jadi kalau sudah seperti itu dia selalu diajak untuk kontak. Saya Pak Idris gitu. Ya, pokoknya selamat Ibu. Ya melihat pendidikan, melihat kondisi ibu di rumah seperti ini, memang untuk yang di sekolah itu memang tidak mendukung ya Bu ya. Main apa? Bu Isti, jadi ini kami sama Bu Hermi datang kemari ingin melanjutkan, ada yang nanti mau membiayai untuk sekolah dan berasrama. Senang enggak Bu? Iya, alhamdulillah sekali, senang banget Pak. Iya, senang ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Itu dalam beberapa waktu ini tidak bersama dengan Ibu gitu, nanti bersama dengan saya. Sekolah, kemudian juga tidur ada di tempat saya. Ya sementara demi kebaikan, demi kami bisa mengarahkan yang sebagaimana mestinya, kami akan lakukan yang terbaik gitu buat si Idris. Mbak Isti ya. Apa ya, sebagai seorang ibu kita sama-sama punya punya anak yang berkebutuhan khusus autis ini, saya merasa sangat terharu meskipun terpisah, tidak bisa lihat. Ini kan semua demi masa depannya Idris karena perjalanan dia masih panjang Mbak. Ya, makanya kita harus bersyukur. Saya juga bersyukur akhirnya Idris bisa mendapatkan rezeki, harus kuat, harus tetap semangat, harus berdoa minta sama Tuhan agar Idris bisa mandiri. Iya, saya ucapkan selamat ya Mbak ya. Terima kasih. Mbak. Salim lagi. Terus yang nyanyi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih pada kesempatan kali ini. Mungkin saya ingin menceritakan terkait dengan si Idris ya Bu ya. Nah, terus Idris itu juga bukan anak yang dikatakan mungkin dalam tanda kutip mungkin gila begitu. Itu bukan Bu. Karena kita itu nggak tahu. Yang tahu itu bahwa anak itu harus diberikan kasih sayang, harus diberikan perhatian. Nantinya kalau diterima di keluarganya, bapak ibunya menerima, kemudian lingkungannya juga menerima, itu dia akan senang sekali. Ini sama-sama juga makhluknya Allah, ciptaan Tuhan, sama dengan kita Bu, hanya berbeda. Ataupun mungkin juga kalau kita menolong ke dia, berkahnya itu ke kita Bu. Siapa tahu juga akan ditolong Idris untuk nanti kita masuk surga gitu. Matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua yang juga mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti Mbak Isti untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, bahwa kami merasakan apa yang dirasakan Mbak Isti juga. Mempunyai anak berkebutuhan khusus autis itu tidak mudah ya Bu Ibu, karena dulu mungkin saya merasa saya terbebani mempunyai anak autis, menjadi beban saya. Ngerusain apa, saya itu malu terus, tapi kalau saya malu terus nanti anak saya tidak akan berkembang. Karena sampai saat ini saya juga mengalami bahwa dulu anak saya dikira kesurupan. Kemudian Pak Tamirnya bilang, oh itu anaknya itu kesurupan setan itu, sana dibawa ke kiai biar diruqyah gitu. Terus sejak saat itu saya mempunyai kesadaran, saya dan teman-teman yang juga punya nasib yang sama, kemudian akhirnya membuat satu kumpulan orang tua untuk menyadarkan masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa autis itu bukan ketempelan setan, bukan penyakit yang nanti minum obat terus kemudian bisa sembuh, tetapi autis itu adalah gangguan perkembangan, gangguan saraf. Jadi memang anak-anak seperti ini tuh harus memiliki ibu yang ini mukanya itu ditutupi apa ya Bu, nggak boleh malu gitu, dimanapun, di tempat apapun dia nggak boleh malu. Kalau malu kan ya kasihan anaknya ya Bu ya. Panti asuhan santren yang di Lombok Timur yang dulu NW jemput Idris.
Idrus itu anak saya, kembarannya Idris. Saya mau ketemu Idrus karena saya kangen, sudah lebih 10 tahun, hampir 10 tahun lebih, hampir 13 tahun nggak pernah ketemu. Idrus kan ikut ibu, ikut neneknya, ikut mertua saya. Kalau saya kan dua-duanya menurut ibu nggak mampu ngurus dua waktu itu, kecil-kecil. Saya video call-nya tuh mungkin ya 2 tahun lah, 2 tahun. Senang campur, ya senang banget lah. Senang sekali. Udah deg-degan. Pengen ketemu kayak apa sekarang gitu. Oh, ini dia. Udah kenal lo sama Osa? Udah kenal lo? Idris lihat Pak Yasin. Dulu Idris sekolah sama Pak Yasin. Iya, Sama Pak Yasin. Masih inget sama Pak Yasin? Masih inget toh? Lama gak ketemu ya? Di tempatnya Pak Yasin ya. Halo Idris. Mana Idris? Kenapa? Iya gak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, ingin sekali gitu. Apalagi di bagian terakhirnya itu, sholatnya itu, saya ajarin sholat itu. Dan bersalahnya yang diajar sholat itu. Terima kasih Bu Dokter yang sudah merawat saudara saya. Dan di saudara saya, ya saya harap dia bisa sembuh secepatnya. Saya kangen. Apapun yang terjadi dengan saudara saya tetap memakluminya. Meskipun orang berkata apapun, saya tidak akan pernah menjelekkan namanya. Sampai nggak bisa ngucapin ini, nggak bisa ngomong, saking harunya, bahagianya gitu. Lama sekali nggak ketemu. Apalagi kalau ada Idris gitu, mungkin kami lebih bahagia lagi. Satu sama Idris ketemu, mungkin akan lebih bahagia lagi. Ujian untuk menjadi lebih kuat lagi, untuk membangun keluarga yang harmonis, dan mungkin Allah mentakdirkan kami untuk berpisah sekian tahun lamanya. Mungkin di masa yang akan datang mungkin kami akan dipertemukan lagi. Kalau cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi multi talent, bisa pemusik bisa, tapi juga bisa menjadi bintang film
Kok bisa loh. Yang ada di jantung dan kami tidak bisa mengatur panjang dan lebar. Siang hari ini di Balai Padukuhan Merican kita menjadi tuan rumah dalam pertemuan forum komunikasi kelompok wanita tani se-Kabupaten Sleman. Hanya hari ini saja keterlibatan dan partisipasi Mas Osa itu cukup sering di wilayah Padukuhan ya. Karbon nggak masalah. Oh, nggak masalah itu. Tenane. Kami tidak ada diskriminasi, tidak membeda-bedakan, bahkan merendahkan sedikit pun, seujung buku pun tidak ada terbersit seperti itu. Semuanya lingkungan, keluarga, pemerintah desa, Pak Duko, Bu Duko, tokoh masyarakat, warga itu semuanya mensupport. Ada door prize sejumlah 8. Jangan pulang dulu. Ada door prize. Mohon Bapak Ibu segenap forum komunikasi siang hari ini. Kalau misalnya apakah nanti bisa membaur ke masyarakat dan sebagainya, itu memang sebetulnya ini tergantung dari kita, dari orang tua, dari masyarakat itu bagaimana bisa nantinya bisa mensosialisasikan anak-anak seperti ini di lingkungan sekitar mereka tinggal gitu, agar kalau misalnya orang tua ini bersifat terbuka begitu dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar ini, sebetulnya tetangga itu tidak masalah. Ya, kalau tetangga juga memang kami hanya bilang bahwa kami ada anak autis, ada anak berkebutuhan khusus yang memang membutuhkan layanan khusus, yang anak-anak ini mungkin kalau di jalan mungkin disapa kok tidak menyaut, ya jangan tersinggung karena memang ini anak-anaknya tidak atau belum bisa berkomunikasi. Kalau misalnya anak-anak ini nanti misalnya ngambil sesuatu yang dia sukai di rumah atau di warung dan sebagainya, nanti bilang aja ke saya gitu misalnya. Saya ambil apa? Ini harus kita tolong, ini harus kita terima apa adanya dengan ikhlas. Dan pada kenyataannya itu anak-anak kalau diterima dengan seperti itu, mereka bahagia. Di tetangga, di manapun itu anak-anak nyaman gitu, tidak ada yang membuli, tidak ada yang Boten, Pak sing boten nggih namung dolan. Mangko wonten senapa niku nggih sing sok ditibake ngoten tinggal mlayu lunga ngoten. Nggih mboten napa-napa lare ngoten niku lajeng berpermelih nggih ta punika kanan Gusti Allah. Pun takdire ngoten lho. Bisa tadi mah ya. Tadi Mau kae. Mboten napa-napa sae mawon. Anu kanggo tepar mriki nggih anu enten bocah mriku nggih laporke kalih Pak Yasin. Niku kula rae mriku ngoten. Mboten anak kelimpe niku lho, bablas saged bablas. Anak pas anu nglimpekke niku sek temandang napa nglimpekke nggih to, bablas nggih. Ah, wis salim boleh. Salim, tapi nak salim duduk. Wah, salim boleh pindah. Pojok kiri, sedikit saja, tidak semuanya. Tuang di sini, yang ini dulu.
Sana ke sana. Nah, ya. Nggak usah diginiin aja kali. Kemarin pulang toh itu udah mending nggih. Kayak empon niki nggih, komunikasine empon sedikit rodok dong dari sebelumnya. Sekarang alhamdulillah sampun niki. Intensitas tiap hari teriak-teriak terus. Tapi semenjak pas kemarin pulang enggak kayaknya. Udah berkurang. Mau salaman mau. Cium tangan gitu ya, yes. Jalan-jalan dulu, Bu. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Gimana ya? Di situ lah. Apalagi perjuangan Mbak Isti gimana caranya anaknya bisa sembuh sampai sekarang itu yang saya salutkan. Kok bisa? Kok seandainya saya jadi Mbak Isti mungkin saya nggak bisa menjalanin. Ya mudah-mudahan Mbak saya cuma bisa berdoa Mbak Isti bisa menjalaninya. Ada yang lebih mungkin anaknya bisa sembuh, bisa membawa orang tua itu aja Mbak. Atau nyapi? Kamu pakai minyak kayu putih lagi ya? Itu kok sahur, kok siangnya buka sih? Kan suruh puasa. Sana ngobrol berdua. Nah, sama Kak, dari bawah ini. Mana? Siap gerak. Siap. Kencang depan gerak. Siapa itu? Tidak gitu, ini kembar ini. Ya pertama nolak sih. Iya dorong-dorong saja. Tak puasa dia. Pingin sih bareng bersatu lagi. Soalnya teman-teman saya kan tidak saudara, selalu bersama. Dipeluk dulu. Karena kan dan dulu kan semenjak kecil aja saya ketemu. Sekarang pas besar agak rasa asing. Barengan. Mau kemana? Bapak. Mau kencing. Mau apa? Mau mandi? Ya aja respect sih. Ya akhirnya kenal saya. Akhirnya mau diajak. Enggak. Perubahannya sangat besar sekali. Lebih baik lagi.
Pas di video call agak beda sebelum masuk sekolahnya itu. Sekarang dia cepat ngerti ya. Kalau dulu disuruh itu ya ngelawan aja. Kalau dulu dia disuruh nggak ngerti, tapi sekarang lebih ngerti dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya nggak nyangka sih kalau dia bisa sholat. Pas sholatnya itu ya nggak nyangka bisa tahu gerakannya dari awal sampai akhir. Dia aja ngikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan radin. Anak saya bisa bareng sama saya sholat gitu. Apalagi bareng sama saudaranya sendiri. Sholat bersama jadi imam, terus dia jadi makmum, terus di samping saya sendiri. Luar biasa pokoknya. Sehingga saya merasa unek-unek saya yang saya simpan gitu. Merasa plong, merasa nggak ada yang tersimpan lagi, nggak ada yang tersimpan lagi. Sehingga saya jadi nggak terlalu banyak memikirkan yang tidak sama Idris. Gambarane Idris nih, Pak. Oh, Idris. Ini sing ngeten Lombok. Oh, Lombok. Gantengnya. Wah, keren tenan kaosnya bagus sekali. Siapa tuh? Ini siapa ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Nggih. Ya. Aduh, mana kabarnya? Sudah. Sambil duduk, Salim. Sambil duduk. Semua. Semuanya, Salim. Cewek nih. Salim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dalah syukur kunjuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awet wonten ing sonten punika kita sedaya taksih dipun keparengaken hangempal wonten dalemipun Ibu Isti Suprawati kalian Bapak Sular ing mriki kanthi kawontenan ingkang sehat mboten wonten alangan satunggal punapa. Yang saya hormati pula khusus Mas Idrus dan orang tuanya, bapaknya yang dari Lombok ya. Nggih karana wonten ngaturaken matur nuwun awet ingkang sampun kepareng tindak mriki. Ini rumah sampean ya Mak Mas. Dalah Bapak Ibu guru ing Kala Semanten ngajar wonten ing asal B Ngawis. Tindak mriki saperlu silaturahim dalah pilek warga mekaten wonten ing sonten punika panjenenganipun Ibu Isti Suprawati ngaturaken samangke nggih kita buka bersama samangke panjenenganipun padia supados ngaturaken utawi maosaken doa selamatan mekaten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda sakirin, hamda naimin, hamda yufna ma yuqawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu.
makan naik makan. Saya kira normal. Saya kurang tahu juga. Semenjak dulu dia autis juga. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Mungkin itu ditakdirkan oleh Tuhan, saya nggak tahu. Mungkin Tuhan mau maksud lain untuk mengautiskan dia. Mungkin kalau dia sembuh, kalau dia kayak seperti saya, mungkin dia akan begini. Takdir Tuhan tidak tahu. Kalau seandainya saya rawat Idris besok, saya yakin kehendak Tuhan itu bisa. Saya cuma bisa berserah diri aja kepada Tuhan.